the stars. I hear the rolling thunder. Thy path throughout the universe is displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou Bila pulih hati yang gemerlap dan bunyiku beriumu dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar
Selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat kerinduan yang begitu besar di tengah-tengah kita untuk mencari Tuhan. Amin. Saya persilakan bangkit berdiri jemaat Tuhan sekalian, kita akan berdoa. Kami datang malam hari ini Tuhan membawa segenap kerinduan kami untuk menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mengangkat pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat
bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Cuma Tuhan saja. Dalam hadiratnya Amin. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami menyorakan kasih-Dia.
Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Bersyukur Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Mari sambil bangkit berdiri cuma Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya kasih-Nya. Mari angkat seluruh saudara, kita sembah Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya dalam Terima kasih Tuhan buat kebaikan malam hari ini. Pada malam hari ini kami bersiap memuji Engkau, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Gold Sisi. Haleluya. Sekali lagi Shalom Gold Sisi. Malam hari ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Raja Maha Besar dalam kehidupan kita. Come on. Sama-sama kita katakan Tuhan Raja Maha Besar.
datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada. Sama-sama kita katakan, dengan bersuka bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Say. Woo! Tuhan Raja Maha Besar. Woo! Mari datang menyembah Dia. Yeay! Sekali sama-sama kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Yeay! Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada. Sama-sama katakan, dengan bersuka bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia bersuka, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Lagi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka sekali sama-sama katakan, pujinya Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Yeay! Haleluya, berikan sorak-sorai pada bagi Tuhan kita, sebab Yesus telah terbesar dan termulia dalam kehidupan kita. Yes, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Para katakan sama-sama katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Malam hari ini kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita akan tinggikan nama Tuhan, sebab Yesus yang terbesar dan terbuat dalam kehidupan kita. Come on, say. Sama-sama kita katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tanganmu untuk Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari bersama-sama buat Tuhan kita. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kemudian kau besar dan mulia,
Kita akan mendengarkan katekismus kita untuk minggu ini, Minggu 30 Maret 2025. Apakah Alkitab benar-benar firman Allah? Apa bukti-buktinya? Ya, Alkitab adalah firman Allah. Beberapa alasan yang membuat kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kesatuan Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh sekitar 40 orang dalam jangka waktu hampir 16 abad. Tetapi Alkitab memiliki satu sistem doktrin. Tidak ada doktrin yang bertentangan. Satu konsep moral, contoh, mengutuk perbuatan jahat atau memerintahkan perbuatan baik. Satu sistem keselamatan. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri kecuali lewat korban anak domba Allah. Satu pusat, yaitu Yesus Kristus. Seluruh lambang dan bayangan di dalam perjanjian lama menunjukkan kepada Kristus yang menjadi pusat berita perjanjian baru. Nilai kebenarannya teruji tepat. Dari segi ilmu pengetahuan sains, ketetapan sains di dalam Alkitab adalah wahyu atau ilham Allah. Kira-kira ada 325 ayat Alkitab yang membahas hal yang berhubungan dengan sains secara tepat, terbesar dalam 34 kategori. Dari segi sejarah, sekitar 200 tahun yang lalu, satu-satunya kitab yang diketahui di dunia barat yang mencerminkan sejarah 10-20 abad sebelum Masehi adalah Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Panggilan arkeologi juga mendukung kebenaran catatan Alkitab yang semula diragukan. Dari segi nubuat Alkitab dan penggenapannya yang akurat merupakan bukti lain bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab bertahan sepanjang masa. Alkitab selalu up to date dan menjawab segala kebutuhan manusia. Pengaruh Alkitab yang luar biasa seperti dalam bidang seni, literatur, musik, pemerintahan, dan terutama hidup pribadi seseorang. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hidup kami ya Bapa, segenap hati dan jiwa kami serahkan hanya padamu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Tuhan Yesus, haleluya. Yes, haleluya, 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 haleluya. Kami yakin Tuhan, kami memuji Allah, Raja di atas segala raja di tempat ini. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan, hati kami yang hancur, hati kami yang siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan, kami bawa ke tempat ini. Dan oleh karena itu kami rindu mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu kembali menegur hati kami, kembali mengkalibrasi hati kami, sehingga kebenaran mula yang terisi dalam hati kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu adalah hamba-Mu yang bodoh Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berkata-kata kecuali Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Oleh karena itu sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar, hamba-Mu ini semakin mengecil. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Dan malam hari ini anak-anak-Mu yang datang disegarkan kembali, anak-Mu datang pulang tidak sama lagi. Mereka menerima berkat yang luar biasa, berkat rohani yang membuat mereka kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membuka hati kami mau membuka pendengaran kami. Kami mau sekarang Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya baik, shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa ya malam hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini ya. Luar biasa. Ya, memuji Tuhan tidak harus mati gaya. Itu ya. Juga tepuk tangan juga buat seluruh tim pelayanan yang ada hadir malam hari ini. Mereka luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kita apresiasi ya. Dari parking ministry, Aser, semuanya puji Tuhan melayani kita semua dengan baik. Dan saya yakin disinilah tempat kita. Makanya kita punya visi di gereja ini. Kita sedang mempersiapkan orang-orang untuk menjadi generasi terang. Dimanapun Tuhan nanti tempatkan. Kalau kita lihat teman-teman kalian semua yang melayani malam hari ini. Mereka sedang dipersiapkan Tuhan. Untuk menjadi benih-benih bagi pelebaran kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Makanya cepat-cepat bergabung pelayanan biar kita sama-sama dididik di tempat ini. Biar kita sama-sama diasah di tempat ini. Yang mau segera barcode-nya ada di depan, di scan dan di isi data-datanya, masuk lagi itu barang ya. Oke baiklah, puji Tuhan. Ya hari ini saudara-saudara kita terakhir melaksanakan ibadah puasanya dan kita merasakan kemenangan juga ya. Kalau mereka kemenangannya setelah berpuasa, saya yakin kemenangan kita setiap hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia yang sudah memberikan kemenangan kita 2000 tahun lalu di kayu salib. Dia memberikan kita kemenangan. Makanya kita disebut dengan lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus yang menang dan kita yang diberi. Baik, kita akan belajar dengan tema yang diberikan oleh Sinode GBI Pusat, yaitu dengan judul Kedatangan Kristus Kembali. Sama-sama kita sama-sama ngomong, 3, 2, 1. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara dengan kedatangan Kristus kembali, maka apa yang kita imani dan diimani oleh sebagian besar orang Kristen, orang yang percaya adalah bahwa Yesus itu sudah pernah datang ke dunia ini. Ya, Yesus mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib buat kita semua.
Nah, kita saat ini sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, nanti digambarkan. Nah, kalau mau lihat ceritanya nanti silakan baca dalam kitab Wahyu dan juga di Matius 24 dan 25. Ya, makanya kalau nanti dikatakan kalau kita berbicara tentang kedatangan Yesus, maka kita berbicara juga tentang akhir zaman. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kalau orang bilang akhir zaman, oh itu berarti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kita boleh bicara banyak, tetapi saya coba rangkum sedikit di depan sebelum kita bicara tentang apa yang hal yang ingin disampaikan Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Ya. Nanti kalau kita membaca di pasal 24, Tuhan Yesus akan memberitahu kita, memaparkan kepada kita bahwa akhir zaman ciri-cirinya adalah akan datang banyak penyesatan. Ya, akan banyak orang mengaku sebagai Mesias. Hari-hari ini banyak sekali ajaran-ajaran yang nyeleneh di luar sana. Ya, banyak sekali kemudian yang terjadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran sesat, ada di mana-mana. Makanya kita selalu mengajarkan semua orang di tempat ini. Supaya kita tidak mudah disesatkan, kita harus belajar, jangan menjadi bodoh. Makanya saya puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang datang malam hari ini, atau wajah-wajah yang kemarin datang juga waktu kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Saya tahu beberapa minggu ini kita berbicara tentang doktrin. Kalau berbicara tentang doktrin, saya tahu semuanya. Kalau misalkan ini ada ininya di atas, saya bisa lihat semuanya lagi loading. Gitu ya. Tapi kita harus belajar tentang doktrin kita. Yang setuju katakan amin. Jangan hanya mau dinebobokan dengan khotbah-khotbah yang modelnya hanya mengasihani diri sendiri. Tetapi kita belajar juga tentang doktrin. Ya. Jadi jangan sampai kita berat dengan yang namanya doktrin, yang mengerti katakan amin. Saya tahu mungkin kita semua di tempat ini tidak bisa menjelaskan kembali. Tapi setidaknya kita tahu bahwa iman kita adalah iman dengan dasar yang benar pada Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Baik, itu juga. Lalu kemudian apa lagi yang akan terjadi? Di dalam nanti masa-masa akhir zaman, maka yang terjadi juga bukan hanya penyesatan. Tapi akan ada perang. Kita sudah dengar apa? Perang ya, Rusia dan lain sebagainya. China kemudian. Lalu apa yang lagi yang terjadi? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang baru-baru terjadi gempa bumi di mana? Myanmar ya. Berapa skala Richter? 7,7. Itu ya, saya lihat tadi di FYP ada orang yang sedang berenang. Terus kolam renangnya menjorok keluar begitu ya. Ngeri juga kan gitu lihat-lihatnya gitu ya. Jadi ngeri gitu ya. Tapi akan ada banyak di berbagai tempat ada yang namanya gempa bumi. Lalu kemudian ini yang saya sedikit ngomongnya agak sedikit. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi firman Tuhan yang ngomong bahwa di zaman-zaman akhir akan ada masa penyiksaan yang besar. Jangan-jangan yang begitu biar soror ya kan gitu. Ya. Karena berbicara penyiksaan saya lihat mukanya langsung berubah. Halo, jangan salah. Iman kita, iman Kristen itu memang bertumbuh di dalam penderitaan, di dalam penyiksaan. Coba cari, ya, di mana negara yang kurang kekristenannya atau kekristenannya di sana dihimpit, ditekan, maka disitulah kekristenan paling pesat pertumbuhannya. Halo, ya, kekristenan tidak tumbuh dalam kenyamanan, kekristenan tumbuh di dalam penderitaan. Ya, perhatikan ini baik-baik. Jadi kalau kita bicara tentang penyiksaan, jangan anti dengan penyiksaan karena firman Tuhan yang berbicara akan ada masa penyiksaan besar. Banyak orang akan disiksa dan dibunuh oleh karena nama Yesus. Ya, mukanya sudah mulai tegang. Oh, dibunuh. Tapi itu harus saya sampaikan. Makanya saya tahu, pada saat saya ceritakan ini ada dua perasaan yang timbul dari hati kita. Yang pertama kita rindu mau ketemu Tuhan Yesus, tapi kita takut melewati masa-masa penyiksaan. Betul apa betul? Itu wajar, saya juga begitu kok. Jangankan Anda, hamba Tuhan juga begitu. Tetapi itulah yang harus terjadi. Ya. Menariknya begini, dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan hari itu? Hari itu adalah pada saat Yesus datang kedua kalinya atau akhir zaman tiba. Itu adalah yang dimaksud dengan hari dan saat itu. Makanya karena ada hari dan saat itu, di ayat 44 Yesus berkata begini, sebab itu hendaklah kamu siap sedih. Ulangi lagi, kita katakan sama-sama siap sedia. 3, 2, 1. Siap sedih. Karena anak manusia
datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Perhatikan baik-baik, itu pasti akan terjadi, hanya waktunya tidak pernah kita ketahui. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, agar kita tidak usah kepo mengenai kapan waktunya. Yang setuju katakan amin. Nggak usah cari tahu, nggak usah dikepo-kepoin. Yang harus menjadi fokus kita adalah siap sedia. Tuhan Yesus lebih fokus kepada kita bagaimana saat dia datang nanti kita sudah siap. Makanya bagian kita adalah mempersiapkan diri kita. Sama-sama katakan persiapan. Ya. Nah itu yang harus jadi fokus kita. Masih ingat gak dulu ada orang, siapa yang di sini kelahiran tahun 2010 ke bawah, artinya 2009. Ada angkat tangan yang 2010 ke bawah, angkat tangan? Semuanya? Oh enggak pernah lahir? Oh berarti Anda sespesies sama Sun Gokong dari Batu? Atau gimana? Yang 2010 ke bawah angkat tangan? Pak Peter enggak usah angkat tangan ya. Sudah pas sama Pak Yance. Ya. Pernah kita dengar dulu, tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 katanya kiamat. Kenyataannya sekarang kita masih bisa ibadah dengan tenang, betul? Itu penyesat juga. Banyak orang yang mau kepo. Saya curiga waktu dibilang gini, tanggal 12, bulan 12, 2012, Tuhan Yesus bilang, oh kamu bisa tebak-tebakan, gak jadilah kalau begitu. Nah siapa tahu kan begitu ya. Gara-gara ditebak gitu. Bisa jadi. Ya saya nggak tahu ya. Tetapi sekali lagi, yang Tuhan mau kita fokus pada persiapan. Makanya saya mau kasih tahu. Menjadi siap sedia bukan hanya berguna, perhatikan, bukan hanya berguna pada saat kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi. Menjadi siap sedia atau melakukan persiapan bukan hanya berguna saat kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Lebih dari itu, persiapan atau menjadi siap sedia menjadikan kita pribadi yang lebih baik atau membuat kita menjadi lebih siap saat merespon sebuah perubahan atau shifting. Sama-sama katakan perubahan. Nah saya mau kasih tahu, satu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan. Saya ulangi lagi, suatu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan. Kalau satu hal yang tidak pernah berubah di bumi dan di surga, namanya Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Kembali lagi kita di sini. Satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Oleh karena itu malam hari ini, ya saya agak lompat sedikit. Karena kita sudah bicara tentang akhir zaman, kan sudah cukup ya. Ingat fokus kita adalah persiapan. Nah, Tuhan mau kita melakukan persiapan, tetapi Tuhan juga mau mengajarkan malam hari ini bahwa persiapan itu bukan cuma untuk akhir zaman. Tetapi untuk menghadapi berbagai macam perubahan dalam hidup kita, atau kita sebut dengan shifting, kita juga perlu melakukan persiapan. Nah kali ini saya meminjam sebuah cerita tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Mari kita buka sama-sama dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ya, supaya kita tidak terlalu terlihat. Nah, ini ya, nanti nggak rohani banget ini, nggak ada ayatnya. Oke. Kita buka dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, yang mengerti katakan amin. Saya akan baca bersama-sama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kedua, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. 4. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? 6. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum.
katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. 8. Kita baca bersama-sama ayat ke-9, 3, 2, 1. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara tentang persiapan, yang pertama kita disclaimer dulu nih buat kita semua di tempat ini ya. Jangan ikutin ketidakjujuran dari bendahara ini. Yang setuju katakan amin. Ya sekali lagi, jangan ikutin ketidakjujurannya. Tapi kenapa lalu kemudian kita mungkin bertanya, kenapa kalau kita jangan ikutin, lalu kemudian dimasukkan di dalam kitab suci kita, dimasukkan di dalam Alkitab kita. Nah, artinya begini, kalau Roh Kudus merasa harus memasukkan cerita ini, berarti ada pesan yang harus kita pelajari dari cerita yang kita baca tadi. Yang kedua, ya, kita harus belajar tentang ini karena ada hal lain. Ingat, firman Tuhan itu tidak hanya satu mukanya, tetapi ada banyak aspek yang kita bisa belajar bersama di dalamnya. Makanya sekali lagi saya katakan, kenapa kita harus belajar? Tetapi disclaimer, jangan ikuti ketidakjujurannya. Yang setuju katakan amin. Ya, itu saya disclaimer dulu. Jadi jangan sampai di sini, keluar di sana, dipercayakan bendahara, dibawa lari itu uang. Ya, jangan. Lihat kanan kirinya, jangan ya dek ya. Gitu ya. Gitu ya. Baik. Nah, di dalam buku The Great Shifting punya Profesor Renard Casali yang sering muncul di dalam YouTube dan di mana-mana. Dia memaparkan tentang adanya perubahan. Nah, salah satu yang konstan dari hidup kita adalah perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Terjadi pergeseran-pergeseran di dunia ini. Pergeseran ini mulai terasa dampaknya. Coba dulu, kita pernah berpikir enggak? Ternyata memesan makanan sekarang hanya sejauh handphone. Ya, begitu handphone kita tunggu 5 menit. Gojek, GoFood, gitu kan? Tinggal kita bayar. Dulu kita membayarnya pakai cash. Sekarang sudah berubah lagi. Ada GoPay Later. Makanya bengkak. Karena terlalu banyak makanmu. Ya. Halo? Hati-hati menggunakan itu. Yang setuju katakan amin. Jangan sering-sering digunakan. Yang letter-letter itu tolong jangan sering dipakai. Kalau ada godaannya, jauhkan ya. Jangan sering-sering, karena itu kalau memang hati-hati, kita rawan. Saya juga rawan seperti itu ya. Semua kita rawan. Perhatikan ya, itu mulai berubah, ada perubahan. Waktu perubahan itu terjadi, ada mulai Gojek. Yang tidak siap siapa? Ojek pangkalan. Oh mereka ada, ingat ya dulu ya, waktu ada online ini, yang manual-manual ini protes. Yang sekarang manual-manual itulah yang jadi online. Ya, kenapa? Karena mereka harus mengikuti perubahan. Dan mereka sebenarnya tidak siap. Banyak gaya hidup orang mulai berubah. Internet, perkembangan teknologi. Dulu kami, zamannya saya sampai Yance, ya kami kenal itu, Velocity itu hanya ada di keyboard, di drum. Sekarang Velocity ada di mana-mana. Gitu ya. Saya heran. Dulu kami pemain musik itu kenal, Velocity itu yang seperti itu. Sekarang kita sebut Velocity, kita balik, tapi ternyata bukan Velocity yang itu. Ya, yang begini-begini gitu ya. Kapan-kapan ajak saya main. Gitu ya. Saya kemarin lihat Fusion Ground, ini anak-anak semua main di atas, saya nggak diajak. Gitu ya. Makanya perhatikan, ini kedatangan Yesus kedua kali itu pasti. Waktunya kita tidak tahu. Sama halnya, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, perubahan, pergeseran, shifting dalam kehidupan kita pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Dulu kita SMA, pindah ke sini jadi kuliah. Siapa yang meninggalkan orang tuanya? Perubahan nggak? Perubahan. Dulu sama orang tuanya jam 10, disuruh sudah tidur. Betul nggak? Habis itu ngintip-ngintip. Sekarang jam 1 malam live TikTok. Halo? Iya kan? Baru minta-minta gift lagi. Gift dulu, kampungan. Halo? Ya? Ngomong-ngomong kita lagi live juga di TikTok. Ya. Makanya gini, kalau perubahan itu nyata, maka kita harus siap dengan perubahan itu. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, maka yang terjadi, kita tertinggal. Nah malam hari ini, kita akan belajar dari tokoh yang curang ini. Yang namanya bendahara yang tidak jujur.
Atau dalam bahasa Inggrisnya dia menggunakan kata manager. Jadi manajer yang tidak jujur. Tetapi saya hanya menyampaikan ini untuk membuka perspektif yang lain. Bahwa ada yang harus kita pelajari malam hari ini. Jadi saya hanya meminjam perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita melakukan persiapan. Jadi mohon maaf, kalau ada sarjana teologi ini saya agak lompat pagar sedikit. Tetapi saya harus mengajarkan ini. Karena saya yakin apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, itu juga yang malam hari ini yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah sekali lagi, jangan contoh sifat tidak jujurnya. Tetapi lihat bagaimana sang bendahara ini, dia bisa merespon apa yang akan terjadi di depan. Karena begini, merespon perubahan atau shifting akan lebih baik apabila kita dapat terlebih dahulu mempersiapkan diri kita tentang apa yang akan terjadi. Setuju ya? Kalau kita punya persiapan tentang apa yang akan terjadi, maka perubahan itu tidak akan terlalu membuat kita kemudian kecewa, kemudian menjadi culture shock ya zaman sekarang. Ya. Tidak akan membuat seperti itu kalau kita melakukan persiapan. Nah perhatikan Lukas 16 ayat 4 yang di bagian bawah ya. Dia bilang begini, bendahara yang tidak jujur gini. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Ingat, terjadi perubahan. Dari bendahara, siap-siap dipecat tidak menjadi bendahara. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Bendahara ini cerdik. Dia bisa memprediksi. Setelah dia prediksi, dia persiapkan. Bahkan dia mitigasi. Dimitigasi artinya diolah kembali. Supaya apa yang terjadi di masa datang, dia bisa tanggulangi dari awal. Dia bisa, supaya efeknya tidak terlalu berasa buat dia. Makanya begini, dengar baik. Masa depan itu adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi kalau hari ini engkau mempersiapkan masa depanmu, lihat hari ini. Yang mana lebih banyak engkau beraktivitas. Apakah kita lebih banyak beraktivitas di atas tempat tidur atau beraktivitas di luar tempat tidur? Kalau beraktivitas di tempat tidur, mungkin Anda akan menjadi pembuat tempat tidur. Mungkin. Ya. Halo? Perhatikan jangan sekarang. Karena kita harus mulai mempersiapkan masa depan milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Artinya begini, persiapan merupakan hal yang penting dalam kita menghadapi pergeseran. Sama seperti persiapan yang harus kita lakukan menyambut kedatangan Tuhan kali kedua di awan-awan. Yang setuju katakan amin. Perhatikan baik-baik. Masa lalu ada untuk dipelajari. Masa depan ada untuk kita bisa proyeksi. Halo? Masa depan itu cukup untuk kita evaluasi. Masa depan harus kita prediksi. Karena saya mau kasih tahu, persiapan itu bagian dari iman. Halo? Persiapan itu bagian dari iman kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kita hanya bisa prediksi. Kita hanya bisa tebak. Ya. Untuk kita bisa mempersiapkan apa yang akan terjadi, untuk kita dalam rangka persiapan ini, kita harus bisa memprediksi masa depan. Nah pertanyaannya gini, bagaimana Kak caranya memprediksi masa depan? Ya. Memprediksi masa depan bukan hal yang mudah, tetapi percaya atau tidak, kita sudah sering melakukan itu. Betulan? Ya, kita sudah sering melakukan itu. Bahkan, ya, walaupun kadang berhasil, kadang tidak, ya, kita sering melakukan itu. Coba sekarang, final Liga Champions yang sekarang sudah mau perempat atau final sudah? Halo, yang bola? Hah? Mana Kenneth? Gitu ya. Ini sudah final atau bagaimana? Dulu waktu zaman Piala Dunia, itu ada yang main tebak-tebakan pakai lumba-lumba. Siapa nama lumba-lumbanya saya lupa. Ya, lalu kemudian ada yang burung yang menebak, kemudian ada babi, padahal lebih enak di rica. Itu disuruh menebak. Suruh jadi rica lebih enak. Itu ya saya kan. Jadi kalau babinya ke kiri yang menang itu Jerman. Kalau yang ke kanan itu sudah. Manusia sudah mulai dengan seperti itu. Walaupun kebanyakan dipakai buat judi. Ya, makanya hindari judi. Yang setuju katakan amin. Jangan suka main judi online itu, segera hapus, uninstall sekarang juga. Ya, uninstall. Sebelum dia menjerat kita, sebelum dia menjerat kamu, uninstall sekarang juga judi-judi seperti itu. Dulu dipakai orang buat judi. Itu ya. Tapi percayakah kita manusia sudah bisa memprediksi masa depan? Saya kasih contoh. Lukas 12 ayat 54 sampai 55.
Dikatakan begini, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Manusia pintar loh memprediksi. Halo? Tuhan bisa. Dia kasih tanda-tandanya. Dia kasih manusia itu sudah bisa memprediksi berdasarkan tanda-tandanya. Nah, kalau Tuhan yang kasih tanda-tandanya, maka tugas kita adalah yang pertama, sama-sama katakan, melihat. Yang kedua, memperhatikan. Yang ketiga, mengumpulkan. Yang keempat, mengolahnya. Nah, itu dia tadi, melihat, memperhatikan, mengumpulkan, dan olah. Sehingga tanda-tanda tersebut bisa membantu kita untuk kita memprediksi, mempersiapkan masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti bendahara ini, dia tahu, dia ketahuan nyolong. Dia sudah tahu, oh tanda-tandanya ini, sudah ada tanda-tandanya. Maka dia persiapkan dirinya. Karena dia tahu, dia akan dalam hidupnya akan terjadi perubahan. Nah puji Tuhannya begini. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang menyuruh kalian semua untuk mencari hamba Tuhan yang punya karunia nabi. Karena kalau suka sekali cari hamba Tuhan yang punya karunia nabi, karena pengen tahu masa depannya. Itu ya, ada banyak sekarang, profet siapa, profet ini, profet itu. Terus banyak orang minta, Pak Pendeta, saya besok mau jadi apa? Ya jadi manusia lah. Masa kamu berubah jadi monyet? Kan begitu kan? Tetap harus jadi manusia. Tapi berapa banyak kita suka dengan hal seperti itu. Dan akhirnya mudah disesatkan. Ya. Nah, Tuhan, apalagi sekarang, ada lagi namanya AI. AI juga bisa memprediksi sekarang, kan begitu ya. Oh sudah perkembangan zamannya luar biasa. AI sudah bisa memprediksi. Semakin masif lagi digunakan. Nah, tetapi apapun cara kita memprediksi masa depan, intinya gini, semakin baik kita dapat memprediksi yang akan terjadi, maka seharusnya persiapan kita semakin baik. Yang setuju katakan amin. Kalau kita bisa mengumpulkan data dan kita bisa memprediksi, maka harusnya persiapan kita harus lebih baik. Artinya begini, sesudah kita dapatkan informasi, data, tanda-tandanya, ya, kita harus jangan sampai salah menggunakan data atau informasi tersebut atau tanda-tandanya. Karena begini, kalau kita mengumpulkan informasi, data-data tersebut dan semuanya tanda-tanda kita kumpulkan, tetapi kita salah ya menggunakannya, maka akan ada dua ekstrim yang saya tulis di sini. Yang pertama, kalau kita salah memanfaatkan tanda-tandanya atau informasi yang kita dapatkan, maka kita bisa salah memandang diri kita, maka kita itu bisa merusak identitas kita. Karena seringkali saat kita sudah mendapatkan tanda-tandanya, informasi, datanya, kadang-kadang bukan kita semakin percaya diri, tetapi menjadi semakin jiper. Tahu jiper? Semakin tidak percaya diri. Saya kasih contoh. Pernah tahu yang namanya bangsa Israel? Waktu dia keluar dari Mesir dalam Keluaran 7 ayat 4, dikatakan di sana, lihat yang garis merah yang bagian atas. Dikatakan pasukanku, umatku orang Israel. Dikatakan pasukannya Tuhan. Tapi begitu ingat cerita tentang mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ada 12 pengintai di sana, 10-nya kembali dengan berita yang busuk. Dia ngomong, datanya benar nggak? Datanya benar. Informasinya benar nggak? Informasinya benar. Tapi ternyata karena salah mengelolanya, mereka kemudian merusak jati dirinya sendiri. Makanya dikatakan dalam Ulangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti hati-hati. Ya. Kalau kita punya yang namanya saingan bisnis, ya kan? Bikin kue contoh. Kuenya lebih bagus. Ini ditekan-tekan begini, halusnya. Punya saya ditekan, boro-boro. Gitu ya. Rasanya lebih enak. Akhirnya ciut. Ciutnya akhirnya dia berhenti berusaha. Dia nggak mau perbaiki jualannya. Ya, lihat temannya, bureng sekali. Setiap hari dia baca buku. Saya baca novel. Salamu kan. Jangan misalnya bersaing sama dia deh. Terlalu pintar. Membuat kita kehilangan jati diri.
Tuhan sebut bangsa Israel sebagai pasukan umat Tuhan. Tetapi begitu di depan tanah Kanaan, mereka lupa jati diri mereka. Mereka menganggap diri mereka belalang. Penggunaan data, informasi, tanda-tanda yang telah diolah dan didapatkan. Jangan sampai mengaburkan atau merusak jati dirimu. Engkau boleh mencari tahu, tapi jangan sampai membuat engkau jiper. Membuat engkau gak berani melangkah. Membuat kita kehilangan jati diri. Yang kedua, selain kita kehilangan jati diri kita, respon yang salah dalam kita mengumpulkan tanda-tanda dan data-data adalah kita tidak bisa move on. Ya, kadangkala sesuatu yang indah di masa lalu membuat kita tidak bisa jadi move on. Pacar yang terindah, ya, ada yang namanya indah, mohon maaf, ya, membuat kita tidak bisa move on, akhirnya tidak bisa membuka hati untuk yang ke lain hati, membuka diri ke orang lain, karena terlalu indah mantannya. Halo, ya. Orang Israel pun sama, mereka melakukan kesalahan yang sama. Begitu mereka keluar dari Mesir, ya, mereka keluar dari Mesir, pertama kali mereka bersungut-sungut waktu dikejar sama bangsa Mesir. Mereka terpojokkan dengan sebuah laut. Terus dia ngomong begini, Musa, ngapain kau bawa kami keluar? Lebih enak di Mesir, gak bisa move on. Yang pertama, waktu ketemu dengan itu, ternyata Tuhan intervensi, dibukakan. Laut terbelah menjadi dua. Yang kedua, bangsa Mesir, mereka sampai di Mara dan mendapati mata air di sana, rasanya pahit. Bersungut-sungut lagi, mereka bilang, lebih enak di Mesir. Tidak bisa move on. Tuhan kasih. Tuhan perbaiki mata air yang pahit menjadi mata air yang tidak pahit. Yang ketiga, mereka mengeluh kelaparan, tidak dapat daging. Tuhan kirim burung puyuh. Mereka lagi, setiap kali mereka mengeluh, mereka selalu ngomong, membandingkan dengan masa lalu. Ada pacarnya sini selalu banding-bandingkan sama mantannya? Bagaimana perasaanmu? Hah? Mau kasih putus saja, bale-bale. Padahal tidak pernah diputus-putus. Ada yang seperti itu? Seringkali itu dia. Apa yang informasi kita dapatkan membuat kita tidak bisa move on. Membuat itu merusakkan jati diri kita. Makanya malam hari ini dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Daripada kita kemudian kehilangan, ya, apa yang menjadi identitas kita dan tidak bisa move on. Maka firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita untuk kita lebih mengenali apa yang menjadi titik kuat dan titik lemah dari yang kita miliki. Lukas 13 berkata begini, Lukas 16 ayat 3, dia berkata begini, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Perhatikan kata-kata dia, dia tahu diri, mencangkul tidak dapat, mau mengemis aku malu. Dia tahu apa yang menjadi kekurangannya. Nah kita daripada kita tidak bisa move on, daripada kita kemudian merusak jati diri kita, bagaimana kalau kita menilai diri kita berdasarkan apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang Tuhan sudah berikan, talenta apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kita lihat itu. Mungkin tidak sebanyak orang lain, tetapi pasti ada yang Tuhan kasih. Dan bagaimana kalau itu yang kita kuatkan? Bagaimana kalau itu kita multiplikasi? Seperti dengan perumpamaan talenta. Pada saat kita melatih talenta yang kita punya, kekuatan yang kita punya itu bisa bermultiplikasi. Dan saat itu bermultiplikasi, yang terjadi adalah engkau siap menyambut perubahan dalam hidupmu. Masalahnya kadang-kadang kita itu malas untuk melatih talenta yang Tuhan beri. Akarnya apa? Malas. Lihat kanan kirinya bilang, jangan kau malas bro. Jangan kau malas sis. Ya. Perhatikan baik-baik bendahara ini. Unik dia. Dia tahu betul, bendahara ini tahu betul apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kekuatannya. Dan perhatiannya tidak difokuskan kepada apa yang menjadi kelemahannya. Ya. Dia juga tidak fokus kepada apa yang menjadi kekuatan atau kelemahan lawannya. Dia fokus pada apa yang Tuhan berikan pada dirinya untuk dia kembangkan. Ya. Hari-hari ini anak Tuhan itu banyak dirusak identitasnya sama setan. Makanya tidak bisa
bertumbuh dengan baik. Ya, dirusak dengan apa? Masa lalunya. Dirusak dengan apa? Dengan kata-kata orang tuanya. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, jangan jadikan alasan masa lalumu. Jangan jadikan alasan orang tuamu sehingga engkau gak bisa maju. Karena apa yang Tuhan berikan dalam dirimu itu lebih kuat. Itu lebih dahsyat dari yang kau kira saat kau olah dengan baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Perhatikan baik-baik apa yang sudah Tuhan taruh dalam dirimu. Kelola itu dengan baik. Pakai itu untuk kita menyambut perubahan. Ya. Ada orang yang suka sekali, orangnya ramah. Tapi dia suka tinggal sama orang tua. Suatu kali dia harus berpisah dengan orang tuanya. Dia tahu dia seorang yang ramah dan dia bisa menjalin hubungan cepat dengan orang. Waktu dia pisah dengan orang tuanya, satu hal dia langsung cari. Dia langsung ketok tetangga samping kiri kanannya, dia kenalan. Supaya apa? Tolong jaga saya ya, tolong jaga saya ya. Itu dia tahu, dia orangnya ramah. Dia tahu tempatkan dirinya seperti apa. Berapa banyak kita yang kemudian lupa sama jati diri kita. Lupa sama kekuatan yang Tuhan sudah beri. Kita abaikan. Makanya di tempat ini saya mau kasih tahu. Ya, apapun yang menjadi bakat talentamu, kita akan bertumbuh bersama di tempat ini. Ya. Jangan ragu kalau mau pelayanan-pelayanan. Kak, saya belum bisa menyanyi, suaraku fals, nanti ada training vokal. Kak, saya kalau menari itu kayak orang ayan. Tenang aja, di sini Cynthia sudah bikin programnya sendiri. Bagi yang baru pertama kali nari kayak ayan, berubah nanti ya sedikit ya. Gitu. Ada, harinya beda dengan orang yang sudah expert, beda. Ya. Kak, saya mukul drum itu kak, udah macam kayak mukul panci pecah. Oh sabar, tenang aja. Nanti kita jadwalkan untuk latihan. Training dari awal. Ya. Kak, saya vokal itu kak, ya bisa membuat keramaian. Itu ya, kan orang protes suruh berhenti. Halo, tenang aja, ada training vokal, ada segala macam. Kak, saya pegang kamera itu kak, tak potong terus kepalanya orang. Ada yang begitu? Ya. Nanti diajari. Tapi kalau kita tidak pernah gunakan, makanya saya izinkan ya di tempat ini, saya izinkan, teman-teman boleh tanya nanti. Ada teman-teman di sini yang tipenya itu, kalau pelayanan dia mulai dulu dari bawah. Mulai dari parking ministry dan usher. Kemudian lama-lama di form untuk pendaftarannya, kok muncul lagi namanya. Naik sikit jadi kameramen. Udah lama setelah itu jadi kameramen, daftar lagi. Kok jadi singers? Oh dia sudah coba semuanya. Di sini tidak apa-apa seperti itu. Kenapa? Kadang-kala masih dalam pencarian jati diri. Di mana saya paling oke ya? Oh ternyata saya paling oke kalau saya pegang kamera. Karena kalau saya pegang kamera, ya orang yang hitam itu jadi putih. Over exposure sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Kalau saya pegang kamera kak, orang itu yang mohon maaf nih ya, yang mini gitu ya kayak Pero bisa menjadi menjulang tinggi. Dia ambilnya dari bawah begini kan. Iya. Kak saya enggak tahu apa-apa, saya cuma taunya scroll main-main IG, main-main TikTok. Ah itu sana lagi TikTokan. Belakang. Ada semua divisinya. Dan kita sedang dipersiapkan di sini dengan itu, di saat yang bersamaan engkau sedang dipersiapkan menjadi generasi terang yang mau katakan amin. Saat engkau sedang melakukan pelayananmu, di saat yang bersamaan engkau sedang dipersiapkan menjadi generasi yang terang. Makanya di tempat ini dilatih on time. Coba boleh tanya teman-teman di sini, kita ibadah selalu on time. Kegiatan ground apapun kita mulai dengan on time. Karena kita menghargai orang-orang yang sudah lebih dulu datang ketimbang belum tentu datang. Makanya kalau datang ke tempat ini jangan kau terlambat. On time. Lihat kanan kirinya, on time bro. Ya. Halo? Dilatih di tempat ini on time. Dilatih juga. Kalau simpan barang itu rapi. Itu ya. Coba lihat tanya sama anak-anak kameramen di belakang tuh. Coba kalau enggak rapi, baku bully di dalam grup itu. Ini enggak rapi. Ya, suatu kali terjadi peperangan di dalam grup antara multimedia ya dan Aser. Ya. Aser mendapati komputer di belakang masih terbuka, di-shoot, di foto, dikirimkan ke grup. Halo koordinator, iya kan? Masih terbuka, enggak lama muncul juga dari bawah. Halo Aser, lanyardmu ketinggalan di bawah.
saya menikmati. Kenapa? Itu mengasah kita untuk kita bertanggung jawab. Jadi saat kita melakukan pelayanan, kita juga dituntut untuk menaikkan value kita. Yang setuju katakan amin. Engkau yang sering terlambat, dilatih di sini gak terlambat. Yang gak bisa bangun pagi, disuruh ikut saraba jam 5 pagi bangun. Ya walaupun ya ada juga yang di kamera biasa sudah begini-begini gitu kan. Ya untung tidak ada yang pernah begini. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu. Semuanya dilatih di tempat ini. Saya cuma kasih tahu begini, kalau engkau sedang dilatih, jangan lari. Yang setuju katakan amin. Jangan lari, jangan hindari didikan. Karena kalau hindari didikan sekarang, tidak tahu masa depan nanti akan jadi seperti apa. Ya, teman-teman di sini juga melakukan persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk kita punya retreat. Tepuk tangan dulu. Ya. Saya itu heran ya. Sama tim konsumsi. Bolak-balik pergi di pasar. Hari ini pergi ke pasar, dari hari Jumat pergi ke pasar. Hari Jumat kumpul pergi di pasar, hari Sabtu ke pasar. Mungkin seluruh pasar di Makassar mereka sudah datangi. Hanya untuk cari bahan. Itu luar biasa persiapan mereka. Ya pesan saya cuma satu, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Saya sudah bilang, ayo kita semuanya jaga kesehatan. Kalau memang tidak perlu-perlu jangan keluyuran. Jangan live di TikTok malam-malam, tengah malam gitu ya. Nanti malah nggak bisa tidur. Ya. Ada di sini orang yang TikToknya kalau malam-malam dia bukan lagi bukan sleep call. Ya, sleep TikTok gitu ya, sudah terbuka sambil live maksudnya. Gitu ya. Ada. Hindari dulu yang seperti itu. Kita sedang persiapan. Nah, kalau kita tahu persiapan kita nanti untuk retret, ya tolong jaga kesehatan supaya nanti sampai di sana kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan lebih baik dan lebih sempurna. Dan Tuhan yang sudah siapkan, Tuhan yang akan cukupkan, dan kita sampai di sana kita menikmati berkat Tuhan dalam fellowship yang indah. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Berikutnya, kita harus sadar sekali lagi siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang lemah, penuh kekurangan. Tapi kalau kita mau jujur, anugerah Tuhan yang memampukan kita, anugerah Tuhan yang berjalan di depan kita. Maka malam hari ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Saat Tuhan masih berikan kesempatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kesempatan apa yang Tuhan berikan saat ini? Lakukan. Kelola dengan baik. Persiapkan dengan baik. Untuk masa depanmu persiapkan dengan baik. Mempersiapkan masa depan tidak mudah. Dibutuhkan disiplin. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau engkau mau jadi polisi atau tentara, jangan belajar cukur. Gak ada hubungannya. Lari karena ada tes fisik. Saya masih ingat waktu saya masuk mau masuk stan. Ya, ada tes fisik, waktu itu 2 kali tesnya. Tes fisik, tes tertulis lalu kemudian tes fisik. Jadi sebelum tes fisik itu saya betul-betul push up, sit up, semuanya kita lakukan demi lulus. Puji Tuhan. Waktu tes 55 orang tes hanya 23 yang lulus. 32-nya itu mereka beruntung. Karena ternyata dilempar ke jurusan lain, waktu itu dilempar ke pajak. Dalam hati saya bilang, kau tahu gitu kan saya juga enggak gitu ya. Tapi bersyukur gitu ya. Dan setelah saya tes latihan fisik itu saya tidak bisa bangun 2 hari. Karena dipaksa kan, sakit semua badan. Tapi itulah harus mempersiapkan diri. Ya, dengan kita mempersiapkan diri, kita tidak menjauh dari didikan. Kita tidak lari dari didikan, kita dipersiapkan untuk masa depan. Saya mau kasih tahu, untuk kalianlah masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Sepanjang kalian mau mempersiapkan diri. Sepanjang kita semua di tempat ini tahu apa yang Tuhan sudah beri. Dan kita mau mempersiapkan diri kita untuk Tuhan. Amin. Di tempat ini kita dipersiapkan, kita di gereja ini kita mempersiapkan generasi terang. Secara terus menerus yang menjadi siap dimanapun Tuhan mau tempatkan kita. Saya tahu di sini ada yang cuma 3 tahun, ada yang 4 tahun. Tapi engkau datang ke tempat ini, engkau akan dilatih menjadi pribadi yang siap. Ya, pribadi yang siap bangun pagi. Pribadi yang siap menerima didikan. Pribadi yang tangguh. Ya, pribadi yang skillful. Apapun yang kita lakukan semua di sini melatih kita, melatih tanggung jawab kita. Amin. Yang terakhir, percayalah dari apa yang kita pelajari malam hari ini. Bahwa pertanyaannya bukan apakah akan terjadi perubahan atau shifting. Karena perubahan sudah pasti akan terjadi. Tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri menyambut perubahan tersebut. Pemain musik saya panggil ke depan, terakhir saya mau sampaikan.
Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus akan datang kembali. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan? Ya. Sudahkah talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau kelola dengan baik? Engkau manfaatkan dengan baik. Kalau itu sudah kita kelola dengan baik, maka pada saat Tuhan datang, dia akan mendapati kita dan berkata, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Dan dia akan melipat gandakan apa yang kita punya. Bukan hanya bicara berkat materi finansial, tetapi kemampuan kita pun, nilai hidup kita pun akan naik. Ya, saya sudah sering kemarin, saya sering menggambarkan di tempat ini. Kalau kita ketemu tai terus ada uang 2.000 di sana, kita tidak mau ambil. Tapi kalau ada uang 100.000 di sana, mau diambil atau dibiarkan? Hah? Diambil atau dibiarkan kalau 100.000 di atas tai? Dia ambil, kenapa? Karena nilainya 100.000. Demikian juga hidupmu. Kalau kau persiapkan hidupmu dari sekarang, naikkan value-mu, maka dimanapun kau berada, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan angkat. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyanyi bagi Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menjadi alasan kita hidup. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Sama-sama katakan, kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari serukan Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Malam hari ini ada orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan. Setelah dia menjauh dari Tuhan, dia merasa tanpa arah, tanpa ada yang memegang. Nah, Tuhan pesan malam hari ini untuk kita semua, ayo kembali lagi. Kalau kau sudah mulai melupakan waktu-waktu jam-jam doamu, kau sudah melupakan waktu-waktumu ke gereja karena kesibukanmu yang luar biasa, Tuhan mau pegang tanganmu melaluinya bersama-sama. Makanya malam hari ini dengar baik, kasih Tuhan tidak akan pernah dipisahkan oleh maut sekalipun. Dia tidak bisa menyangkali dirinya karena dia adalah kasih. Dan dia berkata, karena begitu besar kasihku kepadamu,
aku kirimkan anakku yang tunggal. Supaya kita bisa hidup bersama-sama. Supaya kita punya hubungan yang intim melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam setiap hati kita. Malam hari ini, saya tahu kita ingin membuat komitmen yang baru dengan Tuhan. Dan itu berat. Tapi saya yakin Roh Kudus akan memampukan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus juga akan memberitahu kita step-stepnya. Makanya kalau Roh Kudus sudah memberitahu kita, ayo masuk komunitas, ayo melayani, ayo melakukan ini itu. Jangan keraskan hatimu, nurut sama Tuhan. Karena mungkin di sana tersedia jalan keluar untuk masalahmu. Di sana tersedia tangan Tuhan yang siap memegang tanganmu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, kita nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini. Yesus. Minta sama Tuhan. Ini bukti kelemahan kita. Bukti kita tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Yes. Lebih keras lagi berseru sama Tuhan, biar jemaat Tuhan saja. Katakan, Yesus. Yes. Amin. Tempat hidup. Yes. Bapa. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kau yang rindu tangan Tuhan, mari kau yang memegang tangan Tuhan, sama-sama katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lebih lagi dan sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, selamatku. Sekali lagi, sama-sama katakan, Engkau alasan selamatku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memegang tangan kita. Amin, amin. Bukti kasih-Mu adalah Engkau terus memegang tangan kami Tuhan. Dan buat kami tidak mau melepaskan tangan itu karena kami tahu kami tidak bisa hidup di luar dari kasih-Mu. Karena setiap langkah kami di depan-Mu berjalan anugerah-Mu yang besar terhadap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa Tuhan. Kami yang sudah mulai jauh, Tuhan tolong kami mau kembali Tuhan. Kami mau kembali membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah tempatkan dalam hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang mungkin kami mulai menjauh. Kami mulai acuh tak acuh, kami mulai abai terhadap firman Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang terus mempersiapkan diri kami sebagai mempelai wanita untuk kedatangan Kristus kedua kalinya. Kami mau menyambut mempelai pria itu di dalam tugas yang benar, yaitu penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Kami mau terus berhubungan intim dengan Engkau dan malam hari ini Tuhan, kami mau membuat komitmen itu lagi di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus malam hari ini. Lihat tangan-tangan, lihat hati-hati yang rindu untuk Engkau jamah malam hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan akan intervensi setiap hidup anak-anak-Mu yang rindu untuk mengenal Tuhan, yang rindu untuk penuh dengan Roh Kudus di tempat ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara tapi Roh Kudus akan terus berkarya. Hamba-Mu selesai berkhotbah tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus akan terus membisikkan di telinga mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami dan kami yakin dan percaya Engkau terus mendengar dan menjawab seluruh doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pada malam hari ini telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya ingatkan kembali bahwa di kantong kursi di depan jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk tugas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa baik, Bapa surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tiada bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Biarlah cerita firman yang telah kami dengar boleh menjadi berkat buat kami dan kami juga boleh menanamkannya pada lubuk hati kami Tuhan dan boleh menjadi pedoman bagi hari-hari kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini Tuhan kami akan berikan persembahannya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan akan mulai dijalankan dari sebelah kiri saya, kemudian tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Setiap
selama sepekan. Kepada tim multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itulah informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Dan ada informasi tambahan buat kita semua. Selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini, di GBI Oikumene. Kalau teman-teman jemaat Tuhan sekalian belum punya gereja tetap untuk bertumbuh, silakan bergabung bersama dengan kami. Kami menyambut dengan penuh sukacita teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan untuk itu di tangan para asher yang ada di sebelah kiri dan kanan jemaat Tuhan sekalian ada formulir pendaftaran, silakan diisi bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Nanti pada saat keluar ke depan pintu nanti silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan asher juga ada formulir untuk permohonan doa. Apabila jemaat Tuhan, teman-teman sekalian membutuhkan dukungan doa, silakan ditulis. Nanti akan didoakan di hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud. Khususnya informasi untuk retret, kita akan lakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 3. Kami informasikan bahwa lokasinya berpindah dari Villa Batu Lapisi ke Villa Rainbow. Jadi mohon maaf karena informasinya lumayan mendadak, tapi ini semua terjadi karena antusias dari para peserta. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Untuk itu buat jemaat Tuhan yang sudah mendaftar, teman-teman sekalian, kalau belum tergabung dalam grup silakan hubungi teman-teman panitia yang ada di belakang atau bisa juga yang ada di depan ini, silakan hubungi. Dan kalau teman-teman juga belum mendapatkan e-formulir, silakan juga hubungi teman-teman panitia karena nanti formulir e-sertifikat apa? Etiket maksudnya. Sorry.
etiketnya itu nanti akan ditukarkan dengan kaos khusus retret kita tahun ini. Dan untuk informasi selanjutnya, titik kumpul kita hari Selasa kita akan berangkat. Jadi open registrasinya itu jam 8. Ya, persiapan kita itu sampai jam 9 kita akan berangkat. Jadi teman-teman datang sebelum jam 9 pastinya. Ya, sekitar jam 8 datang ke gereja untuk diregistrasi dan kita akan persiapkan untuk berangkat. Jangan sampai barang-barangnya ketinggalan. Nanti setiap informasi yang ada di grup itu diperhatikan supaya barang-barangnya tidak dilupakan gitu. Oke, demikianlah informasi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan mengucap syukur buat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami tidak sama lagi seperti kami datang, tetapi kami menerima lawatan daripada Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi, biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami.
buat hamba-Mu ya Bapa, Pastor Estra yang Kau telah pakai untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Kau terus memberkati, tambahkan kebijaksanaan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan sungguh luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Biarlah pemakaian Tuhan semakin luar biasa buat hamba-Mu, buat kami di tempat ini untuk semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi apapun yang menjadi bentuk pelayanan mereka ya Bapa. Segala talenta, segala kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka, biarlah benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena pekerjaan, sakit, yang berbeban berat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang menyertai, mengurapi, biarlah pekerjaan tangan mereka Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh atau sedang sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu penyembuhan daripada Tuhan, mujizat kesembuhan daripada Tuhan menjadi milik bagian kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin mulai berbeban berat, acuh tak acuh akan kebenaran firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengetuk pintu hati mereka, Engkau yang menarik kembali untuk datang kembali kepada Engkau bersama-sama dengan kami, datang mencari Engkau, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia, tempat kami berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, pengurapan daripada Tuhan selalu nyata di bangsa kami, menjadi milik bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak hujan-hujan pertobatan terjadi di bangsa kami. Biarlah di bangsa kami ya Bapa, setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Gembala di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya Engkau terus memberkati, Engkau terus pelihara ya Bapa. Biarlah kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan selalu menjadi milik bagian hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah di masa tuanya, biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kehidupan hamba-Mu. Buat mentor rohani kami di tempat ini, buat Pastor Estra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi dalam pelayanan dan pekerjaannya. Penyertaan dan pengurapan Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Buat istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kak Debbie, Engkau terus memberkati dalam pelayanan dan pekerjaannya. Damai sejahtera Tuhan selalu menjadi milik bagian hamba-Mu. Buat anaknya Dev, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak ini Engkau terus menyertai dalam masa pertumbuhannya. Biarlah anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat mentor rohani kami juga. Buat Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau mengurapi, Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Buat istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan pengurapan serta perlindungan daripada Tuhan selalu senantiasa menjadi milik keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa secara khusus buat kegiatan kami, buat retret Goal Sisi ya Bapa, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 April 2025 di Malino ya Bapa. Engkau terus memberkati, mengurapi dari awal pertengahan hingga selesainya kegiatan kami. Penyertaan Tuhan selalu nyata melalui kegiatan kami ya Bapa. Setiap jiwa-jiwa yang Engkau kirim untuk ikut dalam kegiatan ini ya Bapa, dalam setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah nama-Mu yang disanjung tinggi, Engkau yang bertata dalam setiap penyembahan kami ya Bapa. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan kami ini ya Bapa, semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa datang mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, segala apapun yang kami perlukan ya Bapa, mulai dari keberangkatan kami dari tempat ini hingga tiba di Malino dan pulang juga kembali ke tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan daripada Tuhan melindungi dan melingkupi setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami semuanya berjalan dengan lancar dan hanya nama Tuhan yang bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, GBI Oikumene. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi apapun yang Engkau telah percayakan
dan kirim di tempat ini ya Bapa, biarlah kami bisa memperdayakannya dengan baik sesuai dengan apa yang Kau telah percayakan kepada kami tempat ini. Secara khusus juga kami berdoa biarlah gerejamu di tempat ini menjadi berkat buat sekitar kami, biarlah apapun yang menjadi visi dan misi kami di tempat ini, biarlah itu menjadi suatu hal untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan sungguh nyata di tempat ini. Buat gereja-gereja juga yang ada di sekitar tempat ini ya Bapa, walaupun dalam berbagai denominasi, kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah menanam, Engkau telah menempatkan gereja-gereja itu tempat ini ya Bapa, dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus menaruh kesatuan hati dalam setiap hati kami ya Bapa. Biarlah walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami memiliki visi dan misi yang sama di dalam Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang semakin luar biasa melalui gereja-gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Damai sejahtera dan pertolongan daripada Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Engkau mengajar kami, Engkau menyertai kehidupan kami. Allah kami sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Kami alaskan doa kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.